Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video yang tidak berhubungan dengan kerja online, karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan kerja online. Misalnya kalau teman-teman ingin mengurus plat kendaraan mobil punya orang tua saya, itu sudah habis kira-kira 2-3 hari lagi. Nah, kemudian juga mau ganti STNK baru, jadi untuk perpanjangan. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan step by stepnya. Mulai dari teman-teman itu harus menyiapkan yang namanya KTP asli pemilik kendaraannya. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan BPKB. Kemudian teman-teman juga harus membawa, biasanya kan di STNK belakang tuh ada namanya PBN dan PBN. Kemudian juga teman-teman kalau misalnya mengurus untuk pembuatan STNK untuk orang tua saya, walaupun nama di alamat KTP-nya sama, berhubung saya bukan pemiliknya, kayak itu karena pemiliknya orang tua saya, jadi saya harus membuat surat kuasa. Nanti saya kasih contoh membuat bentuk surat kuasanya. Saya sarankan kalau teman-teman mau mengganti plat kemudian melakukan perpanjangan STNK, itu sebaiknya datang ke Samsatnya itu pagi hari, teman-teman. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena lumayan ramai. Jadi ketika saya sampai di Samsat itu sekitar jam setengah 9, ternyata sudah banyak sekali orang-orang yang mau menunggu cek fisik. Teman-teman bisa cek ketika saya lagi melakukan cek fisik, kita pertama harus datang dulu ke Samsat di kota kita, nanti langsung bawa mobilnya atau bawa kendaraannya kalau motor itu ke bagian cek fisik yang ada di Samsat di kota teman-teman. Kemudian nanti ada petugas yang akan mengecek nomor rangka sama nomor mesin. Nah, kalau misalnya sudah pada tahapan dicek nomor rangka sama nomor mesinnya udah sama, silakan bawa yang sudah digosok tadi nomor rangka sama nomor mesinnya itu ke bagian loket cek fisiknya, teman-teman. Jadi nanti dia akan distempel, dikasih cap. Nah, kalau sudah seperti itu kita akan diarahkan untuk ke loket pembayaran. Nah, di loket pembayaran ini ada yang namanya loket 1, kemudian loket untuk bank, karena saya di Bengkulu jadi bank BPD Bengkulu, kemudian ada juga Bank BRI, dan loket 2 untuk mengambil STNK jadinya. Pada saat saya masuk ke loket 1 itu saya harus mengambil nomor antrian dulu, teman. Jadi nomor antriannya saya ambil dulu. Ternyata pada saat saya mengambil itu saya masuk di antrian D. D itu untuk ganti plat sekaligus perpanjangan STNK baru itu. Lalu saya menunggu nama saya dipanggil untuk melakukan proses pendaftaran dulu, teman-teman. Kan dicek dulu tuh misalnya BPKB-nya, kemudian jadi BPKB, STNK asli, PBN-nya itu akan di staples di bagian map yang sudah dilakukan di cek fisik tadi, kemudian form yang dari cek fisik tadi, kemudian masukkan juga surat kuasanya, dan juga kita jangan lupa bawa KTP asli pemiliknya. Kalau punya orang tua kita mobilnya itu, kita bawa juga KTP aslinya, dan kita bawa juga KTP kita, teman-teman. Jadi nanti akan dicocokkan dengan bagian pendaftarannya. Nanti setelah selesai dari loket 1, nanti kita akan disuruh tunggu lagi, akan diarahkan ke menunggu ke loket di sampingnya, yaitu loket pembayaran untuk PBN, atau kalau untuk PBN dan SWKIL namanya kalau teman-teman cek di STNK teman-teman itu. Nah, itu sebesar nilai yang ada di STNK-nya itu. Jadi kalau misalnya bayarannya sekitar 2,4, ya bayarannya pasti 2,4, teman-teman. Nah, nanti ditunggu lagi. Kita dari sana setelah bayar 2,4 kita akan mendapatkan belangko formulir pembayarannya. Bukan belangko formulir tapi kayak kwitansi. Nah, kwitansi ini kita simpan. Kemudian kita diarahkan setelah kita membayar 2,4 tadi, kita dapat kwitansinya lah. Terus kita diarahkan ke loket 2. Nah, dari loket 2 itu nanti kita akan menunggu lagi nama kita dipanggil. Kalau dari saya sih, dari setelah membayar PBN tadi sama SWKIL, saya harus juga membayar untuk STNK baru. Dari obrolan dengan teman-teman yang tadi pagi membayar STNK-nya sekaligus untuk pembuatan plat kendaraannya, itu harganya sekitar 300.000. Jadi perinciannya kira-kira 200 untuk STNK baru, 100-nya itu untuk plat sama pajaknya, pajak untuk pembuatan STNK baru tadi. Kemudian ya kita serahkan tadi belangko yang berupa bukti pembayaran yang kita sudah bayar PBN tadi sama SWKIL.
Dari sana baru kita mendapatkan STNK-nya, teman. Nah, setelah kita mendapatkan STNK-nya itu dari loket 2 tadi, kita bisa keluar dari gedung. Kalau saya di Samsat Provinsi Bengkulu ini, itu beda gedung dengan untuk pengambilan plat kendaraannya, atau kalau tempat kita kan ini plat kendaraannya BD, yaitu di Kota Bengkulu. Nah, keluar dari sana bawa STNK aslinya, serahkan STNK yang baru jadi tadi ke bagian petugasnya yang jaga loket untuk pengambilan BD tadi. Nanti tunggu beberapa saat nama kita dipanggil. Nanti kita akan dipanggil lagi kalau misalnya BD-nya sudah, plat kendaraannya sudah jadi. Nah, tinggal kita ambil. Nanti ada slide, nanti kita akan dapat 2 pelat untuk depan dan belakang. Kemudian juga kita akan mendapatkan ada namanya kayak untuk asuransi kendaraan. Jadi di sana ada misalnya yang meninggal dapat berapa, meninggal dapat 50 juta, cacat tetap 50 juta dan lain-lain. Nah, jadi tadi ada juga yang seru. Tadi saya sempat juga bertanya dengan bapak-bapak yang juga mengurus, dia mau ganti pelat karena dia udah habis, sama dia mau ngurus perpanjangan. Saya tanyakan, kok dia jauh-jauh dari, misalnya ada yang dari Arga Makmur. Kalau Arga Makmur itu ada Bengkulu Utara ya teman-teman, di luar Kota Bengkulu. Dia kok mau datang ke provinsi gitu loh, ke kota gitu, untuk ngurus ganti pelat sama STNK baru. Dan saya juga tanyakan juga, ada juga yang dari Benteng atau Bengkulu Tengah itu datang juga dari luar kota ke Samsat provinsi ini. Ternyata dari keterangan yang saya dapatkan, mereka juga kalau sebenarnya di kabupatennya itu udah ada Samsat, cuman karena ini proses balik nama ataupun pembuatan pelat itu sama aja, di sana mereka harus menunggu juga. Jadi harus menunggu proses kayak balik nama itu butuh waktu seminggu. Dan kalau misalnya untuk pelat kendaraan itu jadinya bisa sampai sebulan. Nah, bayangkan lama. Jadi makanya banyak juga tadi dari luar kota yang datang ke Samsat kita. Jadi kata dia, daripada saya harus ngurus ke Samsat yang ada di kabupaten, dan mending saya langsung ke Samsat yang ada di provinsi. Jadi saya kepikiran juga, oh benar juga, daripada nunggu lama kayak gitu, mending langsung ke Samsat provinsi. Nah, dari obrolan tersebut saya menjadi tahu, ya kata dia 1 hari ini aja saya bisa selesai mas untuk ngurusnya kalau misalnya lengkap semua persyaratan. Apalagi kalau misalnya kalau persyaratan saya tuh nggak lengkap, ya repot lah. Misalnya walaupun lengkap, misalnya kalau di kabupaten itu kan kita harus menunggu proses tadi ya, karena ada kewenangan yang berbeda. Karena dari Samsat dari kabupaten itu mesti kalau misalnya mau balik nama, ya dia harus proses ke Samsat provinsi dulu teman. Jadi kan sama aja, daripada harus ngurus di Samsat kabupaten, mending langsung ngurus ke Samsat provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada cerita juga tadi tuh. Jadi ada seorang bapak, dia bawa Vespa katanya. Kemudian Vespanya itu kan ada namanya tempat masuk ininya, apa namanya, spion. Nah, spionnya tuh nggak ada dudukannya lagi, dudukan tempat apa namanya tuh untuk naruh spion yang asli. Jadi pada saat dia tadi datang untuk cek fisik pagi hari ini, kata dia tadi, yang bapak-bapak ini cerita di samping saya, dia tuh nggak bisa apa namanya tuh mengurusnya, padahal dia sudah memang Vespanya udah lama, tahun 90-an. Cuman karena ya tadi kan dia harus, kalau kita cek fisik kan harus lengkap. Misalnya kayak harus bawa spion standar. Kalau misalnya untuk knalpotnya racing itu masih bisa lah, atau ada pelek di ban tuh masih ditolerir lah. Tapi kalau misalnya spionnya udah spion modifikasi, itu kalau pada saat kita mau cek fisik itu nggak diterima. Makanya disuruh pulang dulu, suruh pasang. Ya, mendengar hal itu saya juga, ya kalau misalnya kita sudah ada niat pengen membayar pajak karena kita taat pajak, karena dipersulit kayak gitu, ya jadi males juga ngurusnya gitu. Ya kan, cuman ya namanya juga peraturan, jadi kita harus ikut juga. Kalau saran saya sih seharusnya untuk kendaraan yang di bawah tahun 2000-an itu sebenarnya harusnya ada kemudahan lah, karena tahun 90-an kita kan nggak tahu tuh, misalnya spionnya itu memang rusak atau memang nggak bisa lagi seperti semula. Jadi ya seharusnya ada kemudahan. Ya kayak gitu aja sih. Saran saya lebih baik teman-teman urus sendiri pembuatan ganti pelat kendaraan teman-teman itu sama pembuatan STNK, karena ya teman-teman jadi tahu, jadi tidak perlu menggunakan jasa calo teman-teman atau orang lain. Ya cuman kalau misalnya teman-teman mau menggunakan orang dalam, ya terserah sih. Tapi kalau saya sendiri
ya karena memang nggak ada orang dalamnya, ya jadi saya urus sendiri dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan semua tahapannya, dari mulai pembayaran, kemudian sampai ngantri, lalu mendapatkan berupa plat kendaraan, lalu saya juga langsung pasang plat kendaraannya itu di bengkel tadi. Ternyata sangat gampang sekali memasangnya, teman-teman. Dan saya juga fotokan juga, teman-teman, di bagian belakang itu ada contoh surat kuasa. Kayak saya kan ngurus untuk ibu saya, jadi walaupun alamatnya sama, saya harus buat surat kuasa tuh. Tapi surat kuasanya saya sendiri yang buat, dan saya buat tanda tangan sendiri. Ya karena nggak mungkin saya udah sampai di Samsat kemudian harus balik lagi ke rumah, kan jauh, teman-teman. Makanya ya sudahlah, kayak gitulah caranya. Kemudian juga ada namanya surat pernyataan kalau misalnya teman-teman kehilangan STNK. Itu ada juga contohnya, nanti saya lampirkan. Kemudian juga ada juga contoh cara pembuatan kwitansi kalau teman-teman itu pingin balik nama motor. Misalnya teman-teman beli motor kepada orang lain. Nah, kalau teman-teman mau balik nama itu teman-teman tuh harus melampirkan kwitansi pembelian motor tersebut. Nah, itu ada contohnya juga untuk misalnya pingin balik nama. Ya, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa berguna buat teman-teman yang memang pingin tahu proses dari awal, cara mengganti pelat maupun mengurus STNK baru, teman-teman. Juga ingin membantu proses, misalnya ada yang bertanya, itu juga nanti teman-teman bisa cek juga pertanyaan yang ada di video bawah ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau teman-teman suka, silakan like, komen, dan share ya, teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.